Merasa pintar, bodoh saja tak punya. Karya Rusdi Mathari. Bersedekah pada nyamuk. Sejak keriuhan di kandang kambing milik Pak Lurah, orang-orang semakin percaya Cak Delahom bukan orang gila biasa. Sebagian mulai mengecapnya sebagai orang gila yang sesat. Sebagian yang lain kasak kusuk ingin mengusir Cak Delahom dari kampung. Di mana-mana, mereka memperbincangkan tingkah Cak Delahom. Kadang usai sholat di masjid, kadang di warung kopi, kadang di rapat RT. Cak Delahom telah menjadi isu di kampung. Tapi itu belum seberapa, sampai pada suatu malam. Usai maghrib, orang-orang diributkan kembali oleh tingkah Cak Delahom. Kali ini kejadiannya bukan di kandang kambing milik Pak Lurah, tapi persis di depan masjid, di balik tembok tempat imam sholat. Entah siapa yang kali pertama menemukannya. Usai sholat maghrib, orang-orang mengerubungi Cak Delahom yang sedang terlentang di antara dua makam tua. Sumpah serapah dan caci maki terdengar. Mereka lupa baru saja beribadah. Kaum perempuan menjerit. Mat Piti yang sedang berzikir terganggu. Terpaksa ia menengok ke belakang pengimaman. Dan benar, di sana ada Cak Delahom telentang memandangi langit. Masalahnya, Cak Delahom bukan hanya telentang, tapi juga telanjang. Telanjang bulat. Dan itulah yang memantik kemarahan jemaah. Cak Delahom dianggap menodai kesucian masjid. Beruntung mereka tidak berbuat kekerasan pada Cak Delahom. Melihat Cak Delahom yang seperti itu, Mat Piti segera mengambil sarung yang disediakan di masjid. Dia lalu melemparkannya pada Cak Delahom dan memintanya untuk mengenakannya. Cak Delahom sempat kaget dan mulanya tidak bersedia. Tapi Mat Piti terus merayunya hingga Cak Delahom mengenakan sarung yang dilempar Mat Piti. Dia menutup bagian perut ke bawah. Mat Piti lalu segera merangkulnya. Cak Delahom diajak pulang ke rumahnya. Di teras masjid, 1-2 orang memukul kepala Cak Delahom. Tapi Cak Delahom hanya cekikikan. Dan di rumah Mat Piti, usai Cak Delahom diberi minum oleh Romlah, mulailah Mat Piti bertanya maksud Cak Delahom telanjang bulat di belakang pengimaman masjid. Maksud sampean apa, Cak? Yang mana, Mat? Yang tadi, Cak. Yang sampean telanjang di belakang pengimaman itu loh. Oh, tak kira apa. Aku mau bersedekah, Mat. Sedekah apa, Cak? Ya sedekah, Mat. Masa sedekah dengan telanjang bulat begitu, Cak? Masa ndak boleh, Mat? Maksud saya, sampean telanjang itu mau bersedekah untuk siapa? Aku mau bersedekah pada nyamuk, Mat. Hah? Nyamuk? Yang benar saja, Cak. Loh, kenapa ndak benar? Di mana-mana bersedekah itu ke manusia, pakai barang atau ilmu. Ini masa sedekah telanjang ke nyamuk, Cak. Lah, terus yang mau bersedekah ke nyamuk siapa, Mat? Ya nyamuk memang sudah diciptakan untuk begitu, Cak. Tidak perlu disedekahi. Itu kan katamu. Setiap hari, setiap malam. Berapa banyak nyamuk yang kamu bunuh hanya karena mereka dianggap binatang yang tak tahu diri, yang menghisap sedikit darahmu dan mengganggu kenyamanan telingamu. Setahu saya, Cak, Allah menciptakan nyamuk hanya berusia 2 hari. Kita bunuh atau tidak, nyamuk akan segera mati dalam 2 hari, Cak. Kamu dan manusia lain juga akan segera mati, Mat. Betul, Cak. Tapi dia merugikan kita. Menghisap darah. Kamu.
sudah tidak bisa menciptakan, membunuhnya, kemudian juga menganggapnya pengganggu. Kamu itu masih merasa paling mulia, Mat. Baru digigit nyamuk saja sudah merasa terganggu. Ya, kita kan diwajibkan juga menjaga kesehatan dan kebersihan, Cak. Kalau digigit nyamuk, kulit kita bisa bentol-bentol. Allah menciptakan nyamuk antara lain untuk menghisap darah manusia, agar manusia tahu ada hak makhluk lain pada dirinya. Dan menghisap darah adalah ibadahnya nyamuk kepada Allah. Ya, tapi tetap saja mengganggu, Cak. Oh iya, karena kamu merasa tidak pernah mengganggu makhluk lain. Lagi pula, kalau setiap nyamuk kamu bunuh, lalu dengan cara apa mereka akan berbakti kepada Allah? Tidakkah mereka menghisap darah itu karena diperintah oleh Allah? Sampean tahu dari mana, Cak? Ada, Tamat. Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia dan tidak untuk beribadah kepadanya. Ya ndak ada, Cak. Karena itu aku telanjang bulat. Aku ingin membantu nyamuk-nyamuk memenuhi pengabdiannya kepada Allah. Aku menyedekahkan darahku agar dengan begitu mereka bisa berbakti kepada Allah. Ya, tapi lain kali tidak usah telanjang di halaman masjid, Cak. Apalagi saat orang berjemaah. Jadi ramai. Itu sih soal teknis, Mat. Perkara gampang. Gampang gimana, Cak? Aku bisa telanjang di mana saja, Mat. Termasuk di sini. Belum sempat Mat Piti menjawab, Cak Delahom sudah melorotkan sarungnya. Dia terlihat lagi telanjang bulat. Mat Piti berseru kaget. Romlah yang sedang mengaji di ruang tamu buru-buru keluar teras. Dia segera menjerit melihat Cak Delahom tanpa selembar kain, berdiri persis di depan bapaknya yang sedang duduk di lincak, dan segera kembali masuk rumah. Cak Delahom cekikikan. Mat Piti geleng-geleng kepala. Nyamuk-nyamuk berterbangan. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti buku ini. Jika suka, jangan lupa tinggalin pesan di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.